Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nindya Zarsabila dengan NPM 21130411029. Di sini saya akan mempraktikkan video keterampilan dasar mengajar, membuka dan menutup kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ya. Sebelum mulai pelajaran ini ya tadi Ibu lihat-lihat kayaknya ruang kelas kita masih kurang bersih ya nak ya. Boleh dicek sampah-sampahnya yang bikin hari ini siapa? Oh iya, Mia, coba diajak teman-temannya untuk dilihat sampah-sampah sekitar. Ini papan tulisnya bisa dihapus dulu supaya pembelajaran kita menjadi nyaman. Ya. Ada ini dibantu teman-temannya. Ya, mohon dibersihkan dulu ruang kelasnya supaya asri ya. Oke, itu coba dicek-cek di kolom-kolomnya. Siapa tahu ada sampah-sampah. Bersih Bu. Oh iya Bu. Oke, seperti yang kita ketahui ya anak-anak, anak kebersihan ini sebagian dari iman. Jadi kita harus menjaga kebersihan kelas ya teman-teman. Jangan sampai sampah-sampah di sini di ruang kelas kita yang asli menjadi pengganggu dalam proses pembelajaran. Tentunya kalau kelasnya nyaman, kitanya juga nyaman ketika melakukan pembelajaran. Setuju? Setuju. Setuju. Oke. Baiklah anak-anak, hari ini kita mau belajar tentang materi baru. Tapi sebelum itu Ibu absen terlebih dahulu ya. Coba hari ini ada berapa ini? Kayaknya ada banyak yang nggak masuk ini ya. Elsa Riana, hadir Bu. Hadir. Oke. Nia Amariza, hadir Bu. Hadir. Andi Nida nanti Bu. Hadir. Arsyanda Jadwa, nggak ada masuk Bu. Tidak masuk, kenapa ini? Sakit. Oh sakit. Udah di ini, ada yang menghubungi teman-temannya. Kalau suratnya belum ada Bu. Oh suratnya belum ada. Oh iya. Masih kalau dia bisa. Oh iya. Mungkin di sini teman-teman yang dekat dengan Arsya siapa? Teman dekatnya Arsya? Oh iya, Mia ya, Mia teman dekatnya Arsya mungkin nanti bisa dihubungi Arsyanya kenapa tidak masuk supaya kita semua tahu apakah Arsyanya sakit atau ada apa, kita kan tidak ada yang tahu ya. Jadi memang harus memiliki kepekaan kepada teman-temannya yang tidak masuk sekolah gitu. Oke, ini sepertinya dia jarang masuk ini ya. Ini ada Dimas. Dimas kenapa ini nak jarang masuk? Hadir nggak ini anaknya sekarang? Tidak hadir juga. Oh, kenapa ini? Tahu susah dihubungi. Susah dihubungi ya. Nanti Ibu coba hubungi wali kelasnya ya. Ini wali kelasnya Ibu Ina ya. Benar ya wali kelas Ibu Ina ya? Ya Bu. Oh iya. Nanti coba Ibu hubungi berarti Ibu Inanya ya. Kebetulan tetangga saya Bu. Oh Dimas itu tetangga kamu. Oh tapi di rumahnya sering kelihatan atau tidak? Sering kok Bu. Saya sering lihat. Tapi emang mungkin anaknya kayak ada malas sekolah gitu. Oh iya iya iya. Mungkin nanti Elsa bisa ya ditemui gitu di masa kalau misalkan berpapasan gitu ya. Karena sayang sekali gitu kalau misalkan melewati pembelajaran, apalagi di sini anak-anak masih kelas 7 SMP kan. Tentunya masih memiliki cita-cita dan ingin belajar terus gitu tentang apalagi kita mau belajar tentang bahasa Indonesia kan. Pastinya sayang sekali kalau misalkan Dimasnya ketinggalan gitu ya. Oke nanti Elsa boleh ya Dimasnya ditanyakan gitu ya Bu. Oke ini berarti yang tidak hadir cuma Arsyanda dan Dimas ya. Sisanya hadir semua nih ya. Hadir Bu. Oke hadir. Oke anak. Hari ini ada yang tahu nggak nih kita mau belajar tentang apa? Kita bakal belajar tentang teks deskripsi. Nah benar sekali, kita mau belajar tentang teks deskripsi. Tapi sebelum itu nih Elsa kenapa ini? Sakit ya? Kok wajahnya terlihat pucat? Iya. Oh belum sarapan? Belum Bu, tadi kesiangan. Kesiangan ya.
Ya, jadi anak-anak sebelum berangkat ke sekolah, alangkah baiknya kita tuh memulai hari dengan sarapan terlebih dahulu ya nak. Jangan sampai ketika masuk kelas nanti kalian lemas dan akhirnya tidak fokus ketika jam pelajaran gitu ya. Dia tadi sarapan. Nah bagus. Andini? Sarapan. Alhamdulillah. Nah, Elsa kenapa tidak sarapan? Tadi kesiangan bu bangunnya. Oh kesiangan. Semalam begadang? Iya. Oh tahajud Elsanya. Masya Allah. Ya. Berarti memang besok-besok pagi sebelum berangkat sekolah itu bangun pagi sarapan terlebih dahulu, bantu orang tuanya untuk menyiapkan sarapan ya. Tadi habis sholat tidur lagi bu jadi oh tidur lagi ya. Anak-anak di sini kalau misalkan habis sholat subuh biasanya pada tidur lagi ya? Iya bu. Oh pada tidur lagi. Ya ini siapa yang telat? Oh ya silakan masuk, silakan duduk. Ya. Oke anak-anak pokoknya jangan kalau habis sholat subuh jangan tidur lagi lah. Kita membantu orang tua menyiapkan sarapan dan lain-lain. Minggu lalu ibu kasih tugas? Tidak bu. Tidak ya? Oh iya ya. Baik. Oh iya tadi kita lupa berdoa ya. Kita anak, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya untuk memulai kelas pada pagi hari ini ya. Ayo kelasnya sekarang dicipin teman-temannya. Baik teman-teman, untuk mulai pembelajaran kita hari ini, mari kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Amin ya Rabbal Alamin. Memang ketika memulai pembelajaran tentunya tidak luput kita harus senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkinnya di sini agamanya berbeda atau menyesuaikan saja pokoknya ya anak-anak. Jangan sampai pembelajaran kita tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik sekarang sepertinya anak-anak sudah mulai ya siap untuk menerima pelajaran ya. Siap. Oh masih lemas. Oke. Coba ibu tes dulu ini ya semangatnya ya. Kalau misalkan ibu bilang selamat pagi, jawabnya pagi luar biasa. Bisa? Bisa. Oke, mari ibu bantu. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Waduh, ini masih kurang semangat ya. Itu yang di belakang itu masih kurang semangat itu ya. Coba sekali lagi ya. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Oke, teman-teman. Aduh nak, kamu kalau misalkan ini kurang enak badan, kalau misalkan lemas, jangan dipaksain ya. Ya, Bu. Ya. Takutnya nanti berpengaruh ketika pembelajaran. Kita tidak mau nantinya malah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Nah, seperti Andini nih sudah siap memulai pembelajaran, hari ini sudah bagus, bukunya sudah di atas meja semua. Iya. Oke, anak-anak, coba siapa yang ingat kemarin kita belajar tentang teks apa? Kemarin belajar tentang teks prosedur. Iya, benar sekali. Kita kemarin belajar tentang teks prosedur. Nah, teks prosedur itu kira-kira membahas tentang apa? Yang ingat itu kemarin? Iya, benar langkah-langkah. Elsa tentang apa? Panduan, benar sekali. Nah, hari ini kita mau belajar tentang teks deskripsi. Ya. Jadi, apa sih teks deskripsi itu? Ada yang bisa bantu jawab? Ya, apa itu teks deskripsi? Teks deskripsi itu teks yang menggambarkan sesuatu. Benar, boleh. Ya, ada lagi yang mau jawab? Ya, Bu. Ya, boleh. Teks yang menjelaskan sesuatu. Ya, benar. Ada lagi? Mungkin Elsa? Saya Bu, jadi teks deskripsi itu untuk mendeskripsikan seseorang, untuk menceritakan seseorang, misalnya dari bakatnya, terus penampilannya seperti itu. Iya, jawaban dari anak-anak semua benar. Jadi teks deskripsi itu teks yang digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan, orang, fenomena, ataupun pengalaman gitu. Jadi memang luas. Nah, seperti kita bisa lihat di sini, teks deskripsi bertujuan untuk menggambarkan pengalaman, perabaan, pendengaran, penciuman, dan perasaan.
ada juga kebakaran yang disebabkan oleh kemarau tersebut. Nah, ada yang tahu nggak nih berita yang lagi hangat akhir-akhir ini? Ya, boleh. Kemarin kan kita sekarang kan kita sedang kepala panjang ibu. Kemarin itu ada terjadi kebakaran hutan di hutan Tera bu. Wah, kebakaran hutan, ya benar sekali. Nah, Nia sendiri bisa nggak sih mendeskripsikan kebakaran hutan di daerah tersebut? Menurut saya ya bu ya, kebakaran hutan kan terjadi karena kemarau. Kemudian di sana kemarin terdapat korban 3 orang korban yang mengalami luka akibat kebakaran tersebut ya. Lalu kemudian di sana tuh terjadi kekacauan yang begitu parah bu, soalnya hutannya itu jadi kayak berkabut gitu bu. Iya, benar. Yang disampaikan oleh Nia tadi merupakan sepenggal deskripsi tentang kebakaran hutan yang terjadi di ITERA. Jadi, teman-teman anak-anak di sini sudah mulai terbayang ya berarti teks deskripsi itu seperti apa ya? Sudah mulai terbayang? Oke. Nah, oke sebelum masuk ke ciri umum, ibu mau memberitahu nih, kalau teks deskripsi ini harus dibuat seolah-olah pembaca dapat merasakan, melihat, meraba hal-hal yang digambarkan oleh penulis. Jadi, ketika anak-anak nanti membuat teks deskripsi, itu harus rinci dan terfokus pada topik atau bahasan yang dibahas. Misalkan Elsa mau mendeskripsikan tentang botol minum. Nah, Elsa bisa mendeskripsikan tentang botol minum? Bisa bu. Coba deskripsikan. Saya ingin mendeskripsikan botol minum susu UHT. Jadi botol minum susu UHT berbentuk kotak terbuat dari kertas. Lalu di situ terdapat beberapa macam ukuran. Ada yang berukuran 100 ml, 500 ml, dan seterusnya bu. Seperti itu. Nah, benar sekali. Mari kita kasih tepuk tangan untuk Elsa. Ya, jadi tadi botol minum yang dijelaskan atau dideskripsikan oleh Elsa itu merupakan sepenggal teks deskripsi tentang botol. Jadi memang benar seperti itu. Nah, tapi nanti bisa dirinci lebih jauh lagi ya Elsa ya tentang deskripsinya ya. Jadi Elsa memang harus membuat observasi tentang hal-hal yang ingin dideskripsikan supaya pendengar ataupun pembaca dapat membayangkan nih, wah botol minum yang digambarkan oleh Elsa ini seperti apa. Misalkan botol minum berwarna pink, berarti kita bisa membayangkan kalau botol minum tersebut berwarna pink bukan berwarna kuning, dan botol minum tersebut berisi 10 liter air seperti ini. Berarti anak-anak di sini sudah bisa membayangkan botol minumnya sebesar apa, warnanya bagaimana, ukurannya seperti apa, dan bentuknya bagaimana. Itu paham? Paham. Oke, paham. Baik, selanjutnya ibu mau memberitahu tentang ciri umum teks deskripsi. Nah, ciri umum. Jadi teks deskripsi ini memiliki ciri-ciri ya. Di sini ada 5 poin. Yang pertama menggambarkan objek atau peristiwa tertentu. Di sini ada yang bisa menjelaskan maksud poin dari nomor 1 ini apa? Ya boleh. Seperti yang ibu jelaskan tadi, seperti kayak menggambarkan tentang botol minum. Botol minum itu adalah objeknya bu. Iya benar sekali. Ada lagi yang ingin menambahkan? Saya bu, itu menggambarkan peristiwa seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Nina, bahwa peristiwa kebakaran di ITERA. Seperti itu bu. Ya benar sekali. Jadi yang pertama ciri umum teks deskripsi itu menggambarkan objek atau peristiwa tertentu. Artinya ketika ingin membuat deskripsi terhadap suatu objek atau peristiwa, anak-anak bisa melakukan observasi atau pengamatan terhadap objek atau peristiwa tertentu. Jadi data yang diberikan pun bisa relevan dan berdasarkan pada fakta. Iya benar banget. Nah di sini ada nggak sih anak-anak yang suka termakan oleh berita bohong atau hoax? Ayo siapa? Oh tidak ada ya. Berarti di sini literasinya cerdas semua ya. Oke. Kita lanjut
bagus karena adanya asap tersebut seperti itu Bu. Iya, benar sekali. Jadi poin kedua ini, ciri dari teks deskripsi ini memberikan kesan berdasarkan efek panca indera kepada pembaca. Artinya, ketika anak-anak membuat teks deskripsi, hal itu harus bisa memberikan efek kepada pembaca. Jadi pembaca bisa membayangkan atau merasakan. Karena pembaca akan menggambarkan, oh ketika Mia membuat teks deskripsi tentang kebakaran, berarti Mia akan menggambarkan suasananya seperti apa, korban jiwanya ada berapa, dan hal itu bisa dibayangkan oleh pembaca. Oke, nomor 3, mencari informasi dengan melakukan pengamatan. Nah, ini yang Ibu maksudkan dengan melakukan observasi. Jadi ketika kita mau membuat teks deskripsi, hal itu harus kita amati dan teliti terlebih dahulu. Poin selanjutnya, ya poin selanjutnya menggunakan serangkaian fakta yang sesuai dengan realita. Nah, seperti yang Ibu bilang tadi, bahwa dalam membuat teks deskripsi itu harus disesuaikan dengan fakta-fakta yang ada. Nah, tadi Ibu sudah bilang kan, siapa yang di sini suka memberikan informasi atau berita bohong secara tidak sadar? Karena seperti yang kita ketahui, banyak sekali fenomena-fenomena tentang berita bohong ini. Misalkan Elsa mendapat berita bahwa Universitas Lampung sedang bagi-bagi sembako secara gratis. Nah, kita kan tidak tahu apakah berita yang diberikan oleh Elsa itu benar atau tidak gitu. Artinya kita harus melakukan cek dan recheck gitu. Apakah berita yang diberikan oleh Elsa itu benar atau salah. Dan dalam mendeskripsikan sesuatu itu juga didasarkan oleh fakta. Jangan sampai kita membuat deskripsi tentang lahan yang ada di ITERA. Misalkan kita deskripsikannya bahwa lahan di ITERA itu pepohonannya sangat rindang, sangat sejuk, dingin sekali, suasananya asri, cuaca di sana itu suhunya itu bisa mencapai 10 derajat. Wah, itu kan berbohong ya berarti ya, karena tidak mungkin seasri dan sedingin itu kan. Nah, jadi kita harus menghindari memberikan berita bohong atau yang tidak sesuai dengan fakta. Baik, yang terakhir, menggunakan pola pengembangan urutan ruang. Artinya, teks deskripsi yang akan dibuat itu harus dibuat secara berurutan. Oke. Sampai sini paham? Ada yang ingin bertanya? Paham? Oke. Lihat gambarnya. Nah, Ibu mau anak-anak semua amati gambar di depan. Kemudian nanti berikan deskripsi singkat tentang fenomena yang terjadi. Ini gambar apa sebelumnya? Gambar orang macam meja. Coba dipahami. Meja. Ya. Jadi ini terdapat 5 orang yang sedang asik dengan dirinya sendiri dan gawainya masing-masing. Coba anak-anak perhatikan gambar di depan, kemudian berikan deskripsi singkat. Bisa? Oke, baik, Ibu tunggu sampai 5 menit ya. Berikan deskripsi singkat tentang gambar di atas. Oke, sudah semua? Sudah. Oke, coba Ibu tanya, sebelum Ibu tanya, ada yang ingin mengajukan diri? Siapa yang bisa memberikan deskripsi singkat? Oke, boleh Nia. Jadi gambar pada PPT itu mendeskripsikan orang-orang yang sibuk dengan dunia atau handphone sendiri itu tanpa mempedulikan teman-temannya. Jadi yang dia lebih ke handphone daripada kita. Ya, bagus. Ada lagi memberikan tanggapan tentang gambar di atas? Ayo, silakan. Tidak apa-apa, karena di sini kita belajar, jadi salah dan benar itu tidak apa-apa ya. Ayo anak-anak, ada yang memberikan tanggapan? Boleh? Ya, silakan. Jadi gambar di selanjutnya itu
menunjukkan fenomena masyarakat yang sudah mengurangi rasa kemanusiaannya, Bu. Jadi mereka hanya terfokus pada urusan masing-masing. Jadi fenomena individualisme ini, Bu, karena tidak berinteraksi dengan orang lain di sekitarnya, tidak berinteraksi dengan gaulanya aja. Oke, bagus. Jawaban dari anak-anak semua benar. Mari kita berikan tepuk tangan terlebih dahulu. Oke, nanti untuk sisanya anak-anak bisa lanjutkan pekerjaan ini mengamati gambar tersebut di rumah. Nanti gambarnya akan ibu berikan di grup WhatsApp kita. Baik, bisa dipahami? Bisa dipahami. Oke. Baik, mari kita ulas sedikit tentang materi kita hari ini. Tadi hari ini kita belajar tentang apa? Deskripsi. Oke, sekali lagi kita belajar tentang apa? Deskripsi. Oke, teks deskripsi. Ada yang masih ingat pengertian dari teks deskripsi? Ya, boleh. Teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan tentang pengalaman, peristiwa, dan kejadian suatu objek. Oke, benar sekali. Ya, jadi anak-anak jangan lupa untuk terus mengulas materi-materi yang telah kita pelajari sebelumnya. Dan tambahan materi hari ini tentang teks deskripsi juga dipahami. Nanti akan diberikan penugasan dan juga latihan singkat ya. Jadi anak-anak silakan membuat deskripsi singkat tentang fenomena yang ada di sekitar anak-anak. Misalkan di rumahnya ada kebakaran atau ada hujan deras atau apapun, itu bisa dideskripsikan. Dapat dipahami? Oke, nanti ketua kelas siapa? Oh iya, ketua kelas mohon ini ya dicek teman-temannya apabila ada kesulitan bisa menghubungi ibu. Oke, atau bisa kita komunikasikan di WA group. Oke, sebelum kita menutup kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita adakan semacam games, permainan. Baik, siapa yang di sini suka bermain game? Ya. Oke, di sini suka semua ya berarti main game ya. Oke, coba kita berdiri semua. Oke, semuanya sudah berdiri. Sekarang hadap ke sana semua. Hadap ke sana. Pegang pundak temannya masing-masing. Oke, dipijat-pijat pundak temannya. Karena tadi sudah lelah menulis ya. Oke, sudah. Sekarang balik ke sana semua. Pijat pundak temannya. Oke, cukup. Balik ke sini semua. Bisa pada sini semua. Sekarang kita peregangan tangannya boleh ya ke depan, ke samping. Oke, ke atas, sampai ke depan. Selesai. Oke, tepuk tangan. Oke, silakan duduk kembali ke tempat duduknya masing-masing. Oke, masih ingat nggak tadi kalau ibu bilang selamat pagi jawabnya apa? Pagi Luar biasa. Oke, sepertinya masih ada yang ingat dan ada yang lupa ya. Oke, bisa kita ulangi ya supaya memantik semangat kita di pagi hari ini bisa. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Oke, tepuk tangan. Oke anak-anak, jadi alhamdulillah kita sudah membahas hari ini materi tentang teks deskripsi. Teks deskripsi itu teks yang menggambarkan tentang fenomena, pengalaman, ataupun deskripsi tentang seseorang maupun benda. Jadi kita juga tadi sudah belajar tentang ciri-ciri teks deskripsi dan bagaimana membuat deskripsi singkat tentang fenomena yang ditayangkan di Salindia. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pembelajaran hari ini telah usai, tapi sebelum itu ibu ingin mendengar nih dari anak-anak, ada yang ingin memberikan kesimpulan tentang materi hari ini? Saya Bu. Oh boleh, Elsa, silakan. Jadi teks deskripsi itu teks yang menggambarkan seseorang, peristiwa. Lalu untuk menyusun teks, ciri-ciri teks deskripsi itu harus berdasarkan fakta yang benar. Ya, betul. Benar. Di sini ada lagi yang mau ingin memberikan kesimpulan.
anak-anak mendapatkan ilmu yang berkah dan manfaat pada pelajaran kita hari ini. Baik, sebelum kita akhiri puasa mungkin bisa dicek-cek apabila ada sampah yang tertinggal. Jangan sampai kita meninggalkan sampah pada ruang belajar kita. Coba dicek-cek terlebih dahulu, ada tidak sampah di kanan kirinya. Mungkin tadi ada yang minum atau ada sampah jajanan, tidak ada? Sudah bersih, oke, alhamdulillah. Baiklah, marilah kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan bersama-sama mengucap Alhamdulillahirobbilalamin. Amin. Baiklah, anak-anak jangan lupa tugasnya dikumpulkan minggu depan, dan ketua kelas jangan lupa untuk memberitahukan ibu ya kalau misalkan teman-temannya ada yang kesulitan. Elsa juga Dimas dihubungi ya nak ya. Kalau misalkan dia masih tidak hadir, apakah mungkin kita menjenguk atau seperti apa gitu ya nak ya. Oke, terima kasih Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andini Darananti sebagai observer lisan dari praktik yang akan ditampilkan oleh Saudara Anindya Zahra Sabila. Perkenalkan, saya Mia Mariza dengan NPM 211304169 yang bertugas sebagai observer tulis dari Saudara Anindya Zahra Sabila. Baik, mengenai observasi yang telah kami lakukan, yang telah diberikan dari observer tulis mengenai keterampilan membuka dan menutup pelajaran yang dilakukan oleh Saudara Anindya, bahwa terdapat beberapa komponen yang telah dilakukan dan juga masih belum dilakukan oleh Saudara Anindya. Mengenai komponen membuka pelajaran pada menarik perhatian siswa, Saudara Anindya dalam gaya mengajarnya telah memilih posisi di depan dan di tengah, namun tidak adanya posisi mengajar di belakang. Kemudian Saudara Anindya telah memilih kegiatan yang sesuai dengan pembahasan pada pembelajaran tersebut. Kemudian pada komponen membuka pelajaran telah dilakukannya penggunaan media dan alat bantu mengajar seperti gambar, model, kemudian skema. Selain itu, pada membuka pembelajaran telah ada pola interaksi yang bervariasi antara guru dengan siswa, siswa dengan guru, maupun siswa dengan siswa. Kemudian pada pembuka pelajaran sudah dilakukan komponen menimbulkan motivasi seperti kehangatan dan keantusiasan, kemudian menimbulkan rasa ingin tahu. Akan tetapi pada komponen membuka pelajaran menimbulkan motivasi mengemukakan ide yang bertentangan belum dilakukan oleh Anindya pada praktiknya. Kemudian untuk memperhatikan minat siswa telah dilakukan oleh Saudara Anindya. Untuk komponen yang ketiga yaitu memberi acuan, Saudara Anindya telah mengemukakan tujuan dan batas-batas tugas, kemudian menyarankan langkah-langkah yang akan dilakukan, serta mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Akan tetapi pada memberikan acuan, Anindya belum mengingatkan masalah pokok yang akan dibahas. Kemudian pada komponen membuat kaitan atau apersepsi, Saudara Anindya telah melakukan membuat kaitan antara aspek yang relevan, kemudian menjelaskan konsep atau pengertian sebelum membahas secara diperinci. Akan tetapi, Saudara Anindya dalam praktiknya tidak membandingkan atau mempertentangkan pengetahuan-pengetahuan baru dengan pengetahuan yang telah diketahui. Lalu pada komponen menutup pelajaran, Saudara Anindya telah melakukan peninjauan kembali, yaitu merangkum inti pelajaran dan membuat ringkasan. Kemudian telah memenuhi komponen kedua yaitu mengevaluasi, seperti mendemonstrasikan, kemudian mengekspresikan pendapat siswa sendiri, kemudian adanya soal-soal tertulis maupun soal-soal lisan. Akan tetapi pada komponen mengevaluasi di penutup pelajaran, Saudara Anindya tidak mengaplikasikan ide baru pada situasi lain di dalam praktiknya. Dan yang terakhir pada komponen menutup pelajaran, Saudara Anindya telah memberikan refleksi akhir pelajaran. Baik, demikian observasi yang dapat kami sampaikan mengenai praktik yang dilakukan oleh Saudara Anindya pada keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video keterampilan dasar mengajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.